Baik, sekarang adalah materi mengenai negasi pernyataan majemuk, inverse, konvers dan kontraposisi, dan penarikan kesimpulan. Kita mulai dari sifat-sifat negasi pernyataan majemuk atau sifat-sifat ingkaran. Misalnya kita memiliki negasi P konjungsi Q. Ini akan ekuivalen dengan negasi P. Jadi negasi P disjungsi negasi Q. Nah, kemudian untuk negasi dari disjungsi, negasi disjungsi P disjungsi Q ini akan ekuivalen dengan negasi P konjungsi negasi Q. Kemudian untuk implikasinya, negasi dari P implikasi Q ini akan ekuivalen dengan P atau negasi Q atau P konjungsi negasi Q. Nah, untuk biimplikasi, negasi P biimplikasi Q ini akan sama dengan atau ekuivalen dengan negasi P biimplikasi Q atau P biimplikasi negasi Q. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Misalnya saya punya dua pernyataan. Pernyataan pertama, saya suka buah. Itu yang pernyataan P. Pernyataan Q-nya adalah saya suka sayur. Nah, maka kalau kita konjungsikan dia akan menjadi saya suka buah dan saya suka sayur. Sedangkan negasinya dia akan menjadi saya tidak suka buah atau saya tidak suka sayur. Nah, seperti itu. Ini akan ekuivalen dengan ini. Selanjutnya, P disjungsi Q menjadi saya suka buah atau saya suka sayur. Ini akan ekuivalen, mohon maaf, negasinya akan menjadi seperti ini. Saya tidak suka buah dan saya tidak suka sayur. Negasi P konjungsi negasi Q. Nah, untuk yang selanjutnya itu implikasi. Implikasi, jika saya suka buah, maka saya suka sayur. Jika saya suka buah, maka saya suka sayur. Nah, untuk negasinya akan menjadi saya suka buah dan saya tidak suka sayur. P konjungsi negasi Q. Kemudian untuk biimplikasi, di sini ada saya suka buah jika dan hanya jika saya suka sayur. Nantinya negasinya akan menjadi saya tidak suka buah jika dan hanya jika saya suka sayur, atau dia bisa jadi saya suka buah jika dan hanya jika saya tidak suka sayur. Ya, ekuivalen. Nah, untuk menyatakan bahwa ini dan ini itu sama atau terbukti, kita bisa melihat dari tabel kebenaran di sini. Yang nantinya jika kalian menguraikannya seperti ini, dia akan mendapatkan nilai yang ekuivalen di bagian sini. Nilai yang ekuivalen di bagian sini. Nilai yang ekuivalen dan nilai yang ekuivalen. Nah, ini hanya sekadar bukti saja. Silahkan bisa dipelajari sendiri. Kita lanjut ke inverse, konvers, dan kontraposisi. Jadi, jika diberikan suatu implikasi P, implikasi Q, maka yang terjadi di sini ada tiga buah implikasi lain yang dapat
dibuat dari implikasi ini. Converse. Converse ini tinggal mengganti tempat, di mana yang tadinya P implikasi Q menjadi Q implikasi P. Inverse, dia hanya memberikan tanda negasi. P implikasi Q ini nantinya akan menjadi negasi P implikasi negasi Q. Sedangkan untuk kontraposisinya, P implikasi Q akan menjadi negasi Q implikasi negasi P. Nah, seperti ini. Nah, misalnya ada suatu pernyataan P, saya suka makan sayur. Kemudian yang Q-nya, saya suka makan buah. Maka P implikasi Q, dia akan menjadi jika saya suka makan sayur, maka saya suka makan buah. Nah, kita tentukan converse, inverse, dan kontraposisi. Pertama kita akan membahas tentang converse-nya terlebih dahulu. Converse tinggal membalik, kalau tadi P implikasi Q menjadi Q implikasi P. Yang artinya, saya suka makan buah. Jika saya suka makan buah, maka saya suka makan sayur. Inverse-nya menjadi negasi P implikasi negasi Q. Ini akan menjadi, jika saya suka makan sayur, jika saya tidak suka makan sayur, maka saya tidak suka makan buah. Nah, untuk kontraposisi, dia akan menjadi, jika saya tidak suka makan buah, maka saya tidak suka makan sayur. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke penarikan kesimpulan ya. Jadi untuk penarikan kesimpulan, pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang diasumsikan benar disebut premis. Nah, itu yang dia disebut premis ya. Jadi suatu premis dapat berupa aksioma, hipotesa, definisi, atau pernyataan yang telah dibuktikan sebelumnya. Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kesimpulan, ya dapat menggunakan 3 prinsip, yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Kita mulai dari modus ponens. Modus ponens itu sepertinya seperti ini. Kita mempunyai premis P implikasi Q. Jika premis 2 menyatakan bahwa itu P, maka konsekuensinya adalah Q. Kita lihat di contoh. Premis 1 mengatakan, kalau jika membawa handphone ke sekolah, maka dikenai sanksi. Nah, seperti itu premisnya. Nah, ternyata Andi membawa handphone ke sekolah. Kesimpulannya, Andi dikenai sanksi. Nah, itu untuk modus ponens. Kita lanjut ke modus tollens ya. Nah, untuk modus tollens, ketika tadi kita mempunyai P implikasi Q, nah seperti itu. Jika kita diberikan premis berupa negasi Q, maka otomatis jawabannya atau solusinya adalah negasi P. Misalnya seperti ini. Jika mendapat juara, maka diberikan piala. Nah, ada premis yang menyatakan Budi tidak diberikan piala. Artinya apa kalau Budi tidak diberikan piala? Ya, Budi tidak mendapatkan juara, seperti itu. Terakhir kita masuk ke silogisme. Silogisme ini terbentuk atas 2 buah implikasi, yang mana konklusi akhirnya itu kita akan
mengeliminasi satu buah pernyataan, di mana pernyataan key ini yang sama di sini. Kita eliminasi dengan ini, maka kita bisa perpendek menjadi P implikasi R seperti ini. Kita masuk saja ke contoh. Jika rajin belajar, maka nilai ujian bagus. Nah, ini premis 1. Premis 2-nya, jika nilai ulangan bagus, maka mudah mendapat pekerjaan. Nah, di sini dapat kita lihat, jika kita rajin belajar, konsekuensinya nilai ujian bagus. Katanya dengan mendapatkan nilai ujian bagus, konsekuensinya mudah mendapatkan pekerjaan. Jadi apakah rajin belajar juga dapat mudah mendapatkan pekerjaan? Ya tentu iya. Karena jika rajin belajar maka mudah mendapatkan pekerjaan. Itu.